Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Fatul Jana dengan NPM 2201060020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah teori grup, yaitu epimorfisme. Langsung saja kita masuk pada materi, yaitu ada definisi 4.4. Sebuah fungsi yang dimisalkan Pi memetakan R ke R aksen adalah sebuah homomorfisme, maka Pi dinamakan epimorfisme jika Pi surjektif. Sebuah fungsi dikatakan surjektif jika setiap Y anggota B terdapat X anggota A, sedemikian sehingga Y sama dengan Fx, atau bisa dikatakan fungsi surjektif yaitu suatu fungsi yang himpunan daerah hasilnya sama dengan himpunan daerah kodomain. Saya ulangi lagi. Jadi sebuah fungsi bisa dikatakan epimorfisme yaitu jika fungsi itu homomorfisme dan surjektif. Langsung saja kita masuk pada contoh 4.8. Sebuah fungsi Pi yang memetakan dua buah grup yaitu R dengan operasi penjumlahan dan perkalian dengan R plus dengan operasi yang sama pula, yaitu penjumlahan dan perkalian. Jadi fungsi Pi ini didefinisikan sebagai berikut. Pi sama dengan R memetakan pada R plus dengan Pi A sama dengan E pangkat A. Nah, kemudian di sini kita akan selidiki apakah fungsi tersebut suatu epimorfisme. Untuk langkah pertama, kita buktikan Pi suatu homomorfisme. Nah, di sini Pi A1 ditambah A2 sama dengan Pi A1 dikali Pi A2 sama dengan E pangkat A1 ditambah A2 sama dengan E pangkat A1 dikali E pangkat A2. Di sini menghasilkan Pi A1 dikali Pi A2. Nah, kemudian langkah kedua kita buktikan bahwa Pi suatu pemetaan yang surjektif. Ambil sembarang elemen di R+, misal B merupakan elemen R+, maka B sama dengan E pangkat A diperoleh A sama dengan ln B. Sehingga Pi A sama dengan E pangkat A sama dengan E pangkat ln B sama dengan B. Nah, jadi dapat dibuktikan bahwa pemetaan tersebut adalah pemetaan yang surjektif. Dan dapat disimpulkan juga bahwa fungsi tersebut adalah suatu epimorfisme. Oke, kita lanjut pada contoh 4.9. Sebuah fungsi Pi R kecuali 0 memetakan R yang didefinisikan sebagai berikut, yaitu Pi X sama dengan 1 per X. Nah, di sini kita akan selidiki apakah fungsi tersebut merupakan epimorfisme. Kembali lagi pada langkah pertama ya, yaitu kita buktikan apakah fungsi tersebut adalah suatu homomorfisme. Nah, di sini ada Pi XY sama dengan Pi X dikali Pi Y sama dengan 1 per XY sama dengan 1 per X dikali 1 per Y, maka akan menghasilkan Pi X dikali Pi Y. Jadi di sini kan terbukti ya bahwa fungsi tersebut merupakan suatu homomorfisme. Kemudian langkah yang kedua kita akan buktikan bahwa Pi suatu pemetaan yang surjektif. Nah, ternyata setelah kita buktikan itu Pi bukan fungsi surjektif karena terdapat anggota daerah kawan yaitu 0. Yang tidak memiliki pasangan yang merupakan anggota daerah awal. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi ini bukan epimorfisme.
Oke, mungkin itu tadi ya teman-teman, sedikit penjelasan mengenai materi epimorfisme. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.